Kembali pada layanan belajar bersama saya, Margo Purnomo. Kalian bisa bertanya bebas soal dan pasti akan saya bahas. Ini ada kiriman soal tentang TPS kuantitatif, ya, dan sepertinya ini soal terjemahan dari bahasa Inggris ya. Sebenarnya pembuatan soal UTBK memang kebanyakan seperti itu. Kalau TPS itu diambil terutama kuantitatif dan penalaran. Itu diambil dari GMAT, dari GRE, dari SAT, SET ya. Nah, itu diambil. Ya, dan ya ini tentunya diterjemahkan oleh orang yang memang berkompeten pada pembuatan. Lalu dolarnya diganti rupiah dan seterusnya, ya. Baik ya, nanti bisa kamu skip kalau kamu mau coba dulu. Jadi ini saya bahas. Ini nggak ada nomor satunya ya, nomor 2 ya. Ini saya kira masih kisi-kisi seperti tahun 2020 ini. Yaitu gimana sih? Masukin. Soal TPS kuantitatif itu kira-kira 50%, 8 soal, sesungguhnya pelajaran SMP. Kelas 9 diutamakan. Lalu 50% lagi itu adalah matematika dasar, tapi yang masih sederhana. Bukan matematika saintek. Terkadang memang bisa beririsan. Ya, kalau kayak gini ya masukin aja lah ya. Suku 5 berarti N-nya 5. Masukin ke rumus UN 2N plus 1 gitu kan. Soal SMP banget. Ini kalau 5, itu kalau 6. Nah, namanya beda, itu gede kurang kecil, jadi bawah kurang atas. Ini jangan ditambahin bener, jangan dikaliin bener. 1 kurang 1 habis. 2 kali 5 2 kali 6 dikurangi 2 kali 5. Berarti 2 kali 1. Gitu loh cara ngitung versi TPS. Cepet banget. Bisa ya? Soal cerita nggak boleh menyerah. Sederhana kok. Tolong kalau bisa dibikin langkah 1, 2, 3, 4, 5 dan pasti kurang dari 10. Itu perjanjian. Kalau ada angka pasti kurang dari 10. N-nya maksudnya. Dan kalau 7 hari, oke, setiap hari itu lebihnya $10, ya berarti X plus 10, X plus 20, X plus 30 gitu kan ya. Ini kan selama 7 hari gajinya. Lalu jumlah yang diterima 4 hari, tuh 2, 3, 4, sama dengan 3 hari terakhir, 1, 2, 3. Udah samain aja. Tinggal dikurangin kan. Oh ya, coret X, coret X. 10, 20, 30, 60. Ya udah ini X-nya yang belum saya coret. 40 tambah 50, 90. Kayak gitu aslinya. Membahas TPS ini kayak gitu. Cepet. Satu soal itu hanya ukuran setengah menit. Nanti ada yang panjang sih, yang analisis. Tapi kalau kayak gini, sungguhnya hanya soal SMP. Ya, bentuk aljabar, aritmatika sederhana, barisan deret tapi tanpa pakai rumus barisan deret. Oke. Wah, ini soal panjang kayaknya ya. Ingat, kognitif, menguji mentalmu. Kuat enggak kamu sebagai calon-calon dokter di sini? Calon-calon ITB-1, ITB-wati di sini. Harus kuat. Gampang kok. Upahnya itu kalau A 4 naik 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau B itu adalah 3 naik 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau C 1 lalu bilangan prima, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 5. Jumlahin semua. Dapat kok langsung. Ya udah berarti A lebih gede, B lebih gede, C. Selesai. Sederhana sekali, gampang sekali. Coba perhatikan gampangnya soal. Oke. Berikutnya. Nah, ini mungkin nggak tahu artinya kali ya, terjemahin ya. Jadi reproksial itu sama dengan apa? Kebalikan, seper. Jadi kalau hasil kali X dan Y adalah 2, X kali Y sama dengan 2. Ya, itu sama dengan penjumlahannya X tambah Y. Lalu berapa jumlah dari resiprokal? Itu adalah seper artinya. Ya udah, dicari X Y-nya apa? Loh, itulah matematik. Ini bukan matematik. Saya bukan guru matematik. Background saya bukan jurusan matematik. Background saya teknik. Teknik lo ya. Orang pasti ngakalinya jago. Tendang ke atas, tendang ke atas, tendang, tendangan, dapat. Ya udah, beser, selesai. Hanya sekian menit aslinya soal itu. Jelas ya? Gampang sekali. Wah, ada soal cerita panjang. Oh, nggak usah lah. Ini kan versi SMP aja. Ya, kalau ada yang dua-duanya udah pasti himpunan ini. Teknik
sama apa? Perekrutan. Betul nggak? Lalu yang dua-duanya itu dapat 25 saham. Yang dua-duanya teknik perekrutan. Tekniknya 15, perekrutannya itu adalah 10, jumlahnya 20. Kita bisa cari X? Oh bisa. Ini kan habis. Berarti 25 min X ya dong. Ya, itu sama dengan 20. Betul? Dapat X-nya itu 5. Ya dong. Berarti di sini 10, 5, 10, 10. Betul kan semuanya 20? Nah, katanya mendapat 15 saham yang untuk karyawan di teknik tadi. Nah, ini harusnya ada data, ya kan? Tiap karyawan perekrutan juga 10 saham gitu. Jadi saham yang semuanya dijumlah per saham $10, berarti jawabannya yang I. Tolong jangan bingungan, gampang sekali kok. Yang paling sering itu SMP ini, cuma digeser-geser bisa loh ya. Oke. Next. Wah, tinggal masukin A7 kurang A6. Ya udah, berapa nilai A7-nya? Loh, kalau A7 artinya gimana? Ya bikin aja ini 6, pasti ada 7-nya. Betul nggak? Ya udah, masukin 6 berarti A7, betul nggak? Sama dengan apa? 2 kali A6. Ngerti? Nah, oke. Lalu bagaimana? Dia masukin tadi bahwa A7, A6 selisihnya itu adalah 96. Ya dong, ini kan kalau dimasukin N-nya 6 jadi A7 2 kali A6. Ya gantikan aja. Yang ditanya A7, ya A6-nya digantilah. Ya, boleh. Ya itu di sini kan setengah A7. Dapat, selesai. Segampang itu. Nggak sulit kok. Jelas ya? Nah, tolong TPS ini seumur hidup harus kamu kuasai. Kami dapat beasiswa S3 ke Australia 4 tahun itu gara-gara TPS-nya tertinggi se-Indonesia. Begini cara ngerjainnya. Wah, soal cerita. Nggak usah pusing, gampang sekali. Ngerti? Lah, logikanya aja. Kalau dia, gimana? Timbangannya rusak 10%, sementara dia diskonnya 10%. Ya pasti balik lagi. Ngapain dihitung? Ini orang gila kalau ngitung. Udah pasti dapat langsung. Ya itu 3. Jelas ya? Berarti sama. Iya dong. Coba berpikir 0,9 ke 10%. Ini 10%. Selesai. Coba dipikir dengan cara cerdas. Berpikirlah kayak orang Yahudi. Berpikirlah kayak orang India kasta tertinggi. Itu yang paling pintar. Cerdas banget dia. Kalau kayak gini dihitung, itu guru matematik. Itu matematik bukan TPS. TPS itu matematik yang super cepatan, nggak perlu dibahas, dirasain aja dapat. Oke? Seperti ini. Ya, di logika aja. Kalau meningkat 25%, anggap semula 100, rahasia. Anggap semula 100, rahasia. Anggap semula 100, rahasia. Anggap semula 100. Bodoh amat sama 80%. Ini bikin lama. Kalau persen bikin 100. Jadi kalau naik 25, sekarang jadi 125 dong. Bagaimana kalau turun 20%? Berarti jadi 80%. 80% itu adalah 4/5. Berarti sekarang dia menjadi 100 lagi. Ngerti? Lalu berikutnya setelah itu pada bulan April meningkat 50%. Ya jadi 150. Nah sekarang kemudian turun 40%, jadi 60%, 3/5 dapat. Jadi kalau turunnya berapa? Ya udah darinya 100 jadi 90, ketemu. Ini 80 nggak kepake. Kalau pakai 80 itu yang bahas guru matematik, bukan orang teknik. Saya bukan dari jurusan matematik, saya orang teknik. Bisa ya? Itu caranya. Tolong lihat di YouTube itu orang matematik yang bahas TPS, bukan, salah besar. Bisa? Nah, kayak gini. Ini keren soal ini. Mudah-mudahan keluar. Tapi diganti nanti ya. Dolar-dolarnya nggak ada. Jadi kalau harga jeruk dikasih diskon 40%, ya dengan uang $12, dia bisa mendapat jeruk 4 lebihnya dibanding biasa. Jadi kalau dia sekarang nggak ada diskon, dia bayar $24, dia dapat berapa? Loh, diskon 40% itu artinya yang dia bayar 60%. Dan jumlah jeruk adalah uang dibagi harga jeruk. Anggap X-nya itu normal. Berarti gimana persamaannya? Kalau dia bayar $12, kalau pada saat normal itu adalah X. Kalau dia 40%, berarti yang dia bayar cuma 0,6 X. Dan dia lebih dari 4. Mana yang lebih banyak dari 4? Yang lebih banyak. Tentunya yang normal yang lebih sedikit. Berarti ditambah di ruas kiri. Ayo, kenapa di ruas kiri?
Jangan berpikir kayak orang Indonesia, berpikirlah kayak orang Yahudi, kayak orang India. Itu gudangnya orang pinter. Anak saya kedokteran UNER, lulus cum laude, lomba kedokteran sedunia di Belanda, ranking 3. Saya tanya, siapa yang bisa mengalahkan kamu, Pak? Ranking 1 orang Yahudi, ranking 2 orang India, itu sudah tepat. Padahal orang India itu nggak pernah belajar loh ke kafe tiap malam. Orang India, nak, kasta tertinggi, itu ilmunya kayak orang Yahudi. Kamu sulit mengalahkannya. Jelas ya? Tinggal digeser aja selesai. Gimana caranya? Ya biasalah ditendang. Ngerti? Plus, pindah jadi min. Lo kan dapat. Masa 20 kurang 12 nggak bisa? Bisa kan? Kenapa 20, Pak? Lo ini kan kecoret. Jadi 2, nolnya pindah jadi 20. Ayo. Berpikirlah matematik seperti orang Yahudi. Seperti orang India kasta tertinggi. Itu yang IQ-nya super. Beginilah cara mengerjakan orang IQ super. Berarti harga normalnya adalah X. Berarti dengan 24 jeruk dia akan dapat 12 buah. Dapat jawabannya yang B. Segampang ini. Ini mudah-mudahan keluar. Karena memang ini diambil dari soal dari luar. Pembuat soal juga melakukan demikian. Tapi sayang, ini kisi-kisinya kira-kira hanya 50%. Karena nggak ada matematika dasarnya. Tahun 2020 pun juga 2021, 50% adalah matematika dasar. Jelas ya? Nah, kayak gini nggak usah dibaca. Mau katanya setiap 10 tahun terakhir bertambah 2. Ya udah, artinya kalau tadinya 100 sekarang jadi 200. Ya udah selesai bertahun lalu berarti. Ngerti nggak? Jangan pusingan. Jadi orang dengan IQ tertinggi. Ini ilmu yang nggak boleh lupa selama-lamanya. Yang les dengan saya bukannya anak SMA loh, anak yang mau ambil spesialis ke UI. Beberapa dokter tamatan UNER, tamatan UNPAD itu les lagi. Karena dia pingin TPA-nya tertinggi pada saat ikut SIMA UI spesialis. Saya adari cara-cara cerdas begini. Oh, luar biasa. Setiap TPA, SIMA UI, pasca kedokteran spesialis itu pasti anak-anak les saya yang nomor 1. Karena saya ajari kayak gini, cepat sekali mikirnya, ngerti nggak? Nah, ini kurang data, harusnya istirahatnya 6 menit. Ini satuannya masih mil per hour, nanti diganti 50 mil, berarti gimana? Setiap 10 istirahat 6, setiap 10 istirahat 6, dapat. Berarti totalnya berapa? Ya ini istirahatnya 6 kali 4, 24, pasti yang D, beres. Secepat ini, Mas. Coba lihat pembahasannya. Wow, super sekali. Saya yakin tahun ini kuantitatif tertinggi di Indonesia itu pasti yang saya bina. Tahun lalu terbukti kuantitatif tertinggi UTBK se-Indonesia adalah siswa binaan saya. Ya udah, lu dari mana 300, Pak? Lu kan ini jam 60 menit dong. Betul nggak? Dapat dong, selesai. Oke? Berikutnya, wah, soal cerita ini bisa keluar soal kayak gini, tapi 50% ya. Ini kisi-kisinya lebih banyak mengarah ke kuantitatif yang biasa. Nanti 50% itu matematika dasar. Makanya ikutin tryout saya. Tryout saya udah pas ada matematika dasarnya. Kalau gini gak ada matematika dasar, ini asli soal-soal biasa. Gitu. Nah kayak tadi itu loh, ya kan? Kalau dengan 50 itu yang dapat dibeli dengan 45 dolar dapat 50 mangga 30 jeruk. Lalu ekivalennya persamaannya 6 mangga sama dengan 9 jeruk. Substitusinya ikuti saya, antikan pecahan, biasakan bulat. Ini matematik goblok-goblokan. Gimana caranya? Ya dibikin sama lah. Yang ditanya mangga, jeruknya bunuh. Gimana cara membunuh 30 dengan 9? KPK-nya adalah 45. Ngerti nggak? Ini kali 1,5, itu kali 5. Selesai. Tinggal masukin dapat. Segampang ini. Ya ampun, gampang sekali. Jelas ya? Ngerti ya? Ini kalau guru matematik dipaksain bikin pecahan. Ya. Saya punya tim guru matematik, tapi sesungguhnya guru matematik, saya hanya ingin tahu kayak apa di matematik itu mengerjakan, dan kayak apa kalau orang teknik mengerjakan. Bisa ya? Semangat. Pasti bisa. Kuantitatif UTBK tertinggi se-Indonesia. Lah kayak gini dasarnya gampang, gak usah ngitung. Masih ingat nggak? Segitiga itu sisinya pasti terletak di antara penjumlahan dan pengurangannya. Jadi kalau ada 3 dengan 1, udah pasti ini kemungkinannya adalah 4 atau 2. Udah. Yang ditanya yang terbesar.
Sorry, 4 atau 2. Yang tanya yang terbesar, tapi nggak pernah 4. Ya udah, yang terbesar berarti 3. Selesai. Ini guru matematik nggak bisa ngerjain, malah diralat soalnya. Ya, ada perkumpulan di Telegram, guru matematik se-Indonesia. Saya tanya, bisa nggak lo ngerjain ini? Wah, nggak bisa, kurang data. Oh, lo matematik sih. Lalu kalau orang teknik ini bisa dilihat, dia dapat. Jadi kalau ada sisi 3 dengan 1, ini maksimumnya pasti 4, tapi kurang dari 4 ya. Yang lain kan nggak ada yang kurang dari 4, yang mendekati 4, limitnya 4. Ngerti nggak? Yang ada cuma 3. Selesai. Kuantitas itu jangan dibahas panjang. Kalau dibahas panjang jadi matematik, jadi nggak ada jawabannya. Jelas ya? Berikutnya. Kayak gini kok dihitung itu orang gendeng. Ini kalau guru matematik dihitung satu-satu. Ini pasti yang A jawabannya. Loh, kenapa Pak? Loh, nggak tahu ya ciri bilangan ya. Kalau yang satu tuh naik, yang satu turun, itu pasti makin gede makin kecil. Nggak percaya? Saya ambil contoh. 6 kali 2, 12 ya. Ini saya naikin 7 ya. Saya turunin 1 ya. Loh, kan jadi lebih kecil. Orang yang cerdas, orang Yahudi, orang India kasta tertinggi yang menguasai semua perusahaan-perusahaan besar, Google di Amerika segala, itu berpikirnya kayak gini. Kalau guru matematik orang dihitung 1, besok pagi baru dapat. Cari pola dengan mengambil 1, 2, 3 saja dapat. Oke? Ini saya anulir, memang soalnya salah. Itu loh yang kayak SMP dulu loh. Ini intinya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang merah hijau. Ngerti nggak? Ya udah bikin diagram aja. Yaitu 22, 48, dan 58. Ya pasti gini lah. Ini kan 22, itu 38, itu kan 58. Selesai. Yang ditanya peluang dan. Berarti yang di sini peluangnya udah 12 dibagi 56. Dapat. Selesai. Segampang ini. Itulah. Jadi rumus yang kayak gini tuh ada terus kalau di internasional juga. Ingat loh, setiap tahun saya pasti memberangkatkan anak-anak SMA lulusan ke Amerika. Ada anak anggota dewan, namanya Pak Utomo saya sebut. Kamu bisa buktikan. Itu 3 anaknya ke Amerika. Semua saya kirim dari sini. Di perguruan tinggi terbaik di Amerika. Washington University, Purdue University. Itu teknik mesinnya terbaik di Amerika. Itu dosennya itu Neil Armstrong. Neil Armstrong itu ngajar di Purdue. Itu saya kirim anaknya Pak Utomo. Namanya Bram. Cek kalau nggak percaya, kalau saya anggap bohong. Ayo kerja keras, bantai semua soal. Seluruh soal di dunia kamu bantai. Kamu bisa pasti nomor 1 di dunia. Hati-hati terhadap 2 orang ya. Orang Yahudi sama orang India. Itu emang pinter. Makanya saya di Australia, saya sengaja kerja di perusahaannya orang Yahudi. Saya pengen tahu kayak apa sih cerdasnya orang Yahudi. Emang pinter banget, rajin banget. Jelas? Kayak gini kalau dikerjain matematik hancur. Dikerjain guru matematik nggak karu-karuan. Padahal dasarnya cuma SMP. A plus B A min B. Ngerti nggak? Nah sekarang bagaimana caranya yang ini lebih gede. Loh 16 itu kan 4 kali 4. Sama kan? Ya kecilin salah satu. Udah ini kalau 3 ini pasti lebih gede dari 4. Selesai. Berarti jawabannya yang A. Kalau kata matematik buktikan. Ayo dibuktikan. Betul kan? Tuh lebih gede dari 3. Tapi ini bukan matematik. Dinalar doang. Jelas ya, itu loh kuantitatif. Wah diurutin. Wah ini kalau yang bahas guru matematik pakai rumus nih. Rumus deret adalah ini. Oh bego loh pakai rumus deret. Namanya kuantitatif itu masukin aja. Ini 1, ini 3. Biar ini tengah-tengah, ini sama rata-rata. Udah coba aja. 1, 2, 3. Coba taruh di tengah 2. Betul nggak rata-ratanya? Iya, betul. Udah selesai. Cari. Suruh kerjain guru matematik kalau ada yang bahas kayak gini. Ini yang bisa membahas kayak gini hanya orang yang IQ-nya tertinggi. Kalau guru matematik kadang-kadang jelas ya. Bisa ya. Oke. Tolong digambar, nggak usah takut, ambil keputusan. Ini ada kotak. Kita suruh gambar 5 lingkaran, 5 lingkaran. Gimana minimum? Udah jembrengin dulu aja kayak gini. Biar paling kecil ya kayak gitu. Dan kita bikin, kita bisa cari lebarnya kan? Ya apa? Pitagoras, selesai. Ini kan jari-jari, 2. Ini 4 dengan 2. 4 dengan 2 itu 2 akar 2. Cepat loh ya Pitagoras. Ya udah dapet. Hanya segitu. Jelas? 20. Coba ini berapa menit soal ini ya? Soal kayak gini mah merem aja bilang gitu ya. Tapi tolong harus tenang berpikirnya. Oke? Nah, kayak tadi loh, setiap 3 agen, 1 merupakan agen. 1 agen, ya berarti kayak gini lah. Soal kayak gini berapa kali keluar? Oh pasti keluar. Ini keadaan istimewa, betul nggak?
Yang ditanya peluang, ya udah selesai, dapat. Jelas ya? Gampang, 20 soal berapa menit. Makanya ayo semua berjuang. Ingat, perjalanan hidupmu yang pertama kali menentukan ke depan adalah menjelang kuliah. Kamu harus bekerja keras. Ya, dan gak boleh menyerah. Tidak boleh sedetik pun tidak belajar UTBK sampai terwujud cita-cita tertinggi. Itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.